Jadi apakah perjanjian sulu itu? Perjanjian sulu adalah perjanjian keempat yang Allah buat dengan Abraham. Allah membuat total 7 perjanjian dengan Abraham dan perjanjian sulu adalah perjanjian yang keempat. Jadi perjanjian keempat berada tepat di tengah-tengah 7 perjanjian. Perjanjian sulu ini disepakati sebagai perjanjian yang paling penting yang Allah berikan kepada Abraham. Minggu lalu kita telah belajar bahwa dalam perjanjian ini Allah menjanjikan dua hal. Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham dan Allah menjanjikan tanah kepada Abraham. Jadi mengapa hal ini penting? Karena untuk memiliki sebuah kerajaan, Anda membutuhkan 3 hal. Apakah ketiga hal itu? Manusia, yaitu keturunan kan? Dan Anda membutuhkan wilayah atau tanah dan kedaulatan. Dan kedaulatan datang ketika kita menaati Allah. Jadi dengan kata lain di dalam Alkitab, tujuan dari sejarah penebusan adalah untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi ini dan bagaimana kerajaan itu akan didirikan. Kerajaan itu didirikan ketika umat Allah, keturunan rohani Abraham, mengambil alih kepemilikan atas tanah itu dan ketika mereka hidup di tanah itu, ketika mereka menaati Allah, itulah yang menggenapi kerajaan Allah. Jadi perjanjian sulu menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan memiliki tanah yang dijanjikan. Itu pada dasarnya adalah kerajaan Allah. Nah, itulah yang kita bahas minggu lalu. Jadi mari kita masuk ke pelajaran hari ini tentang perjanjian sulu bagian 2. Jadi hari ini kita akan bahas tentang pertama, kapan perjanjian sulu disahkan mengenai waktunya. Jadi ketika Allah membuat perjanjian ini dengan Abraham, perjanjian ini tidak memberitahu kita usia Abraham secara spesifik. Akan tetapi kita bisa mengetahuinya. Anda akan melihat bahwa dalam Kejadian pasal 16 ayat 3, perjanjian tentang sulu itu dibuat dalam Kejadian 15. Bab berikutnya dalam Kejadian 16 berbicara tentang bagaimana Abraham mengambil Hagar sebagai gundiknya dan akan memiliki seorang anak darinya, dan itu terjadi pada tahun ke-10 atau setelah tahun ke-10 mereka tinggal di Kanaan. Itulah yang dikatakan dalam Kejadian 16 ayat 3. Jadi, jika Anda melihat bagian di sana, Abraham masuk ke Kanaan saat berusia 75 tahun. Jadi setelah tahun ke-10 berarti dia berusia 85 tahun kan. Anda menghitung 75 sebagai tahun pertama, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Dan setelah tahun ke-10, perjanjian sulu itu disahkan tepat sebelum kejadian itu di Kejadian 16. Oleh karena itu, kita dapat menduga bahwa perjanjian sulu itu terjadi ketika Abraham berusia 84 tahun. Jadi angka yang kosong itu apa? Sekarang mari kita bahas secara lebih spesifik tentang tahun ketika perjanjian ini dibuat. Jadi melalui pelajaran ini kita bisa belajar bagaimana kita mengetahui kronologi Alkitab. Dan ini sangat penting karena banyak orang meragukan bahwa Alkitab itu historis dan benar adanya. Banyak orang meragukannya. Banyak orang mengatakan bahwa itu adalah mitos, atau legenda, atau fiksi. Namun, Alkitab memiliki kronologi yang sangat akurat dan sederhana. Anda dapat mengetahui sebagian besar tahun dalam Alkitab. Dan mengapa ini penting? Tahun-tahun tersebut membuktikan historisitas Alkitab. Ini membuktikan bahwa hal yang terjadi dalam Alkitab benar-benar terjadi dalam sejarah. Jadi, titik awal dari kronologi Alkitab ada di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Ini adalah ayat yang paling penting dalam memahami kronologi Alkitab. Jadi, dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 dikatakan, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziv, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi apa namanya? Itu disebut Keluaran kan? Jadi 480 tahun setelah Keluaran, Salomo mulai membangun Bait Suci dan tahun itu adalah tahun keempat pemerintahan Salomo. Jadi ini adalah titik awal
titik awal kita karena melalui sejarah kita tahu bahwa Salomo memulai pemerintahannya pada tahun 970 sebelum Masehi. Jadi kita akan mulai dari sini. Katakanlah ini adalah tahun kepemimpinan Salomo dan itu terjadi pada tahun 966 sebelum Masehi. Dan ayat yang baru saja kita baca mengatakan bahwa tahun itu, tahun keempat, yaitu tahun 966 Masehi, tepat 480 tahun setelah keluaran. Jadi sekarang kita dapat mengetahui kapan keluaran terjadi kan? Kita kita tinggal mundur 480 tahun yang lalu dan saat itulah keluaran terjadi. Lalu bagaimana caranya? Anda menambahkan 966 ke 480 kan? Ingat, tahun sebelum Masehi itu berjalan mundur. Saat ini kita hidup di tahun Masehi kan. Dan Masehi berjalan, tahun-tahun Masehi semakin besar ketika Anda maju ke masa depan dan semakin kecil ketika kita kembali ke masa lalu kan. Namun tahun-tahun sebelum Masehi berjalan mundur. Ketika kita kembali lebih jauh ke masa lalu, tahun-tahun sebelum Masehi semakin besar. Jadi keluaran terjadi 480 tahun sebelum tahun 966 sebelum Masehi. Jadi itu berarti tahun 1446 sebelum Masehi. Jadi sekarang jika Anda melihat ayat berikutnya, di Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 41 ini memberitahu kita berapa lama orang Israel tinggal di Mesir. Dan dikatakan lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan pada akhir 430 tahun, pada hari itu juga seluruh bala tentara Tuhan keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka tinggal di Mesir tepat 430 tahun kan. Jadi mereka keluar dari Mesir pada tahun 1446 sebelum Masehi. Jadi Anda kembali ke 430 tahun yang lalu, maka kita tahu kapan mereka masuk ke Mesir. Masuk ke Mesir, Anda menambahkan 1446 ke 430, maka akan Anda akan mendapatkan 1876 sebelum Masehi. Jadi Yakub dan 70 anggota keluarganya pergi ke Mesir pada tahun 1876 sebelum Masehi. Selanjutnya, menurut Kejadian pasal 47 ayat 9, ketika Yakub pergi ke Mesir, berapa umurnya? Di sini dikatakan bahwa Yakub berkata kepada Firaun, tahun-tahun pengembaranku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu tidak sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Jadi ini adalah saat Yakub pertama kali pergi ke Mesir dan dia bertemu dengan Firaun. Raja Mesir dengan Firaun sang Raja Mesir dan dia berkata bahwa saya telah hidup selama 130 tahun. Jadi itu berarti pada tahun 1876 ketika Yakub pergi ke Mesir, dia berusia 130 tahun. Jadi Anda kembali ke 130 tahun yang lalu, maka kita akan mengetahui tahun kelahiran Yakub kan. Jadi Anda tambahkan 130 ke 1876 dan Anda akan mendapatkan 2006 sebelum Masehi. Saat itulah Yakub lahir. Jadi orang-orang ini benar-benar ada tanggal lahirnya. Ada tahun lahirnya, semuanya ada jelas. Yakub lahir pada tahun 2006 sebelum Masehi. Sama seperti Anda dan saya, kita semua memiliki tahun kelahiran kan? Nah, Yakub memiliki tahun kelahiran juga. Nah, ketika Yakub lahir, kita tahu berapa umur ayahnya kan? Ishak dalam Kejadian 25 ayat 26, di akhir ayat ini dikatakan bahwa Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Mereka yang di sini adalah si kembar kan, Yakub dan Esau. Jadi Ishak berusia 60 tahun pada tahun 2006 sebelum Masehi ketika Yakub lahir. Jadi sekarang dari tahun 2006 kita mundur 60 tahun ke belakang, maka kita mendapatkan tahun kelahiran Ishak yaitu 2066 sebelum Masehi. Benar kan? Sederhana ya. Oke, dan sekarang bagian terakhir. Kapan Abraham lahir? Ketika Ishak lahir,
berapa umur Abraham, kita udah tahu ini kan. Ingat, Abraham memiliki Ishak saat ia berusia 100 tahun kan, dia tidak bisa memiliki anak, dan ketika dia berusia 100 tahun, Tuhan memberinya Ishak. Itu tertulis dalam Kejadian pasal 21 ayat 5. Di sana tertulis, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi itu berarti pada tahun 2066 ketika Ishak lahir, Abraham berusia 100 tahun. Jadi Anda kembali ke 100 tahun belakang, berarti Abraham lahir tahun 2166 sebelum Masehi. Anda lihat bahwa dengan cara ini kita dapat mengetahui seluruh kronologi Alkitab, ya kan? Maksudnya jika kita punya waktu, kita dapat kembali ke belakang, bahkan sampai saat Adam diciptakan. Sebagai contoh, Anda ingat bahwa kita telah mempelajari dalam kejadian dalam silsilah yang di Kejadian pasal 11, kita telah mengetahui bahwa Abraham lahir 292 tahun setelah air bah. Jadi itu berarti kita dapat menentukan tahun yang tepat air banu terjadi itu. Kita tinggal menambahkan 292 tahun dengan 2166. Kita akan mendapatkan 2458 tahun sebelum Masehi kan. Dan dari situ kita tahu bahwa ketika air bah terjadi, Nuh berusia 600 tahun, dan kita bisa mundur ke belakang sampai ke Adam, dan tahun penciptaan Adam itu 4114 sebelum Masehi. Jadi ketika kita memiliki lebih banyak waktu nanti, saya akan berbicara tentang bagaimana kita dapat mengetahuinya. Jadi Abraham lahir pada tahun 2166 sebelum Masehi, dan perjanjian sulh disahkan ketika Abraham berusia 84 tahun. Jadi itu berarti perjanjian sulh dibuat pada tahun 2082 sebelum Masehi. Jadi ketika perjanjian sulh ditetapkan, pada tahun 2082 sebelum Masehi. Baiklah, sekarang mari kita lihat poin berikutnya. Penggenapan perjanjian sulh. Jadi, cara perjanjian itu seharusnya digenapi adalah sebagai berikut. Allah berjanji kepada Abraham dengan mengatakan bahwa pada generasi keempat, keturunanmu akan kembali ke sini, yang berarti Kanaan, dan akan memiliki tanah ini. Jadi, siapakah generasi keempat itu? Kedengarannya sederhana bagi kita sekarang karena banyak dari kita yang telah mendengar hal ini, tetapi sebenarnya hal ini masih diperdebatkan saat ini, dan banyak ahli yang memperdebatkan karena Tuhan mengatakan dua hal kepada Abraham. Yang pertama adalah bahwa keturunanmu akan menjadi budak dan ditindas oleh bangsa asing selama 400 tahun. Lalu pada generasi keempat mereka kembali ke sini. Jadi banyak orang berpikir bahwa 400 tahun sama dengan generasi keempat. Tetapi hal ini tidaklah benar. 400 tahun dan 4 generasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Dua hal yang sangat berbeda dalam satuan waktu yang berbeda. Jadi kita lihat poin tersebut dulu ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan 400 tahun dan 4 generasi? Banyak teolog berpikir bahwa 4 generasi adalah 400 tahun, tapi ini tidak benar. Satu generasi adalah waktu yang dibutuhkan seorang anak untuk tumbuh dan memiliki anak sendiri. Jadi saat seorang dilahirkan, kemudian ia tumbuh dan memiliki anak sendiri, itulah satu generasi. Jadi dalam Alkitab, satu generasi adalah sekitar 25 sampai 30 tahun kan? Karena itu adalah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk dilahirkan, tumbuh dewasa, dan memiliki anaknya sendiri kan? Jadi itu kira-kira 25 sampai 30 tahun. Itu satu generasi. Jadi 400 tahun tidak mungkin satu generasi. Itu jauh lebih dari itu. Jadi ketika Tuhan berkata pada generasi keempat, mereka akan kembali ke sini, apa yang dimaksud dengan generasi keempat ini? 4 generasi yang dimaksud adalah pada dasarnya adalah orang yang terdiri dari 4 orang yang terdiri dari seorang kakek, ayah, cucu, dan seorang cicit. Ini berarti 4 generasi ini, 4 orang ini, sehingga dibutuhkan 4 generasi bagi orang Israel untuk kembali ke Kanaan dan memiliki tanah itu.
Jadi jika kita mulai dengan Abraham adalah generasi pertama kan, lalu Ishak adalah generasi kedua, dan kemudian Yakub adalah generasi ketiga, dan setelah Yakub, Yakub memiliki 12 anak laki-laki. Salah satu dari 12 anak laki-lakinya itu akan menjadi generasi keempat. Jadi siapakah generasi keempatnya itu? Tentu saja Yusuf kan, karena Yusuf adalah anak yang akan meneruskan perjanjian. Bagaimana kita dapat mengetahui hal ini? Karena jika Anda melihat Ibrani pasal 11 yang disebut sebagai pasal iman, di dalamnya berbicara tentang semua nenek moyang iman ini kan. Jadi dalam Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham, dan ini berbicara tentang kehidupan Abraham hingga ayat ke-19. Dan kemudian setelah itu dalam Ibrani 11 ayat 20 dikatakan karena iman Ishak, dan kemudian berbicara tentang kehidupan Ishak, dan kemudian ayat 21 dikatakan karena iman Yakub, dan itu juga berbicara tentang kehidupan Yakub. Dan kemudian dalam ayat 22 dikatakan karena iman Yusuf. Jadi di sini tidak ada anak-anak Yakub yang lain yang disebutkan, hanya Yusuf. Jadi ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf adalah keturunan generasi keempat yang akan menggenapi perjanjian suluh. Jadi bagaimana perjanjian ini digenapi? Karena masalahnya adalah dalam Kejadian pasal 50 ayat 24 sampai 26, di dalam ini dikatakan, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Jadi ini yang menjadi masalahnya. Yusuf mati di Mesir. Yusuf yang seharusnya menjadi generasi keempat meninggal di Mesir sebelum kembali ke Kanaan. Jadi bagaimana perjanjian itu akan digenapi jika Yusuf meninggal di Mesir? Jadi itulah masalahnya. Nah, masalahnya terpecahkan ketika kita melihat wasiat terakhir Yusuf yang dia buat untuk keturunannya. Dia berkata, saya akan mati, tetapi Tuhan akan datang kepada kalian. Tuhan akan datang kembali kepada bangsa Israel di Mesir, dan dia akan membawa kalian keluar dari sini. Itulah yang dia katakan. Dan ketika dia melakukan hal itu, Yusuf meminta mereka untuk membawa tulang-tulangnya. Mengapa ada orang yang mengatakan hal ini jika mereka akan segera mati? Mengapa ada orang yang berkata, bawalah tulang-tulangku bersamamu? Karena mereka tidak tahu persis kapan Tuhan akan datang membawa mereka keluar dari Mesir. Namun, keinginan terakhir Yusuf adalah agar tulang-tulangnya dibawa kembali ke Kanaan. Jadi, ketika Yusuf mengatakan hal ini, dia mengatakan hal ini karena dia percaya dengan pasti bahwa perjanjian suluh akan digenapi, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa kematian Yusuf bukanlah akhir dari segalanya, melainkan menjadi tanda bagi generasi berikutnya. Dan bagian yang kosong sana adalah tulang-tulang Yusuf. Tulang-tulang Yusuf menjadi tanda dan sumber kekuatan bagi bangsa Israel untuk memungkinkan mereka masuk ke Kanaan. Tulang-tulangnya menjadi tanda yang menunjukkan kepada mereka bahwa Allah menyertai mereka. Dan apakah itu namanya? Itu disebut berkat Immanuel. Kita semua tahu apa arti Immanuel kan? Itu berarti Tuhan beserta kita. Jadi tulang-tulang Yusuf, saya tidak mengatakan bahwa tulang-tulang itu adalah Tuhan ya, tetapi tulang-tulang itu seperti tanda yang terlihat yang mengingatkan orang Israel bahwa perjanjian Tuhan belum selesai, belum mati, masih berlaku, bahwa dia akan menepatinya. Inilah pengingatnya. Jadi permintaan terakhir Yusuf mengenai tulang-tulangnya mengungkapkan imannya yang hidup. Meskipun Yusuf sedang sekarat secara fisik, imannya tetap hidup.
Dan tulang-tulang itu menjadi pengingat bahwa bukan hanya iman Yusuf yang hidup, tetapi janji-janji Allah juga masih berlaku dan pasti akan ditepati. Jadi setelah sekitar 360 tahun setelah Yusuf meninggal, ketika Musa dan bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam Keluaran pasal 13 ayat 19 dikatakan, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Maka mereka membawa tulang-tulang Yusuf keluar dari Mesir. Bayangkan situasi ini. Mereka sedang melarikan diri, mereka adalah budak, tetapi sekarang melalui 10 tulah, Tuhan membebaskan mereka kan. Mereka harus segera berkemas dan keluar dari sana sebelum orang Mesir berubah pikiran. Tetapi Musa berkata, tidak, kita harus membawa tulang-tulang Yusuf. Jadi jika kalian pergi ke Museum Metropolitan, mereka memiliki, saya tidak tahu apakah mereka masih memilikinya, tapi mereka memiliki pameran tentang raja-raja Mesir dan mereka memiliki sarkofagus raja-raja Mesir, dan itu sangat besar. Saya sempat pergi untuk melihatnya, hanya melihat itu saja dan saya keluar karena saya tidak ingin melihat hal-hal yang lainnya. Saya hanya pergi untuk melihat itu saja. Dan itu sangat besar dan terlihat sangat berat. Sekarang Yusuf adalah Perdana Menteri Mesir. Itu berarti peti matinya, sarkofagusnya, peti matinya itu mungkin sama besarnya dengan itu ya. Ada peti mati kayu dan kemudian seperti sarkofagus batu atau plester di sekelilingnya dibungkus gitu. Jadi bayangkan membawa peti mati yang berat itu selama 40 tahun melewati padang gurun dan kemudian 16 tahun menaklukkan melawan Kanaan. Sangat berat kan? Mereka memiliki dua beban yang harus mereka pikul. Tulang-tulang Yusuf dan kemudian dari Gunung Sinai mereka membawa tabut perjanjian Tuhan. Jadi dua benda ini ada di depan mereka untuk menuntun bangsa Israel melalui perjalanan di padang gurun. Keduanya sangat berat dan keduanya harus dipikul di pundak orang-orang. Tetapi mereka tidak mengeluh. Mereka membawa tulang-tulang Yusuf sampai ke Syekam di Kanaan dan akhirnya menguburkan tulang-tulang itu di sana pada tahun 1390 sebelum Masehi. Jadi, mengapa hal ini penting? Karena mulai dari sini, tulang memiliki arti yang sangat penting dalam Alkitab. Sebagai contoh, ketika Allah mendatangkan tulah ke-10 terakhir, itu adalah tulah bagi anak sulung kan. Siapapun yang tidak memiliki darah anak domba di tiang pintu dan ambang pintu mereka, malaikat maut akan datang dan membunuh anak sulung di rumah itu. Jadi semua orang Israel mengambil seekor anak domba jantan berumur 1 tahun yang tidak bercacat, menyembelihnya, memakannya di dalam rumah, tetapi mereka mengambil darahnya dan membubuhkannya pada tiang pintu dan ambang pintu. Tentu saja kita tahu bahwa darah tersebut melambangkan darah Yesus Kristus kan, yang adalah anak domba Paskah kita. Nah, salah satu perintah yang Tuhan berikan mengenai anak domba ini, bagaimana mereka harus memakannya, dia memberikan berbagai perintah yang sangat terperinci. Mereka harus memanggangnya dalam api, mereka harus memakannya dengan ramuan pahit, mereka harus memakannya dengan tergesa-gesa, dengan sepatu dan ikat pinggang yang diikat, karena mereka akan segera pergi kan. Tetapi salah satu perintah yang dia berikan kepada kita kepada mereka adalah, jangan patahkan tulangnya. Anda tidak boleh mematahkan tulang anak domba. Masalahnya jika Anda sedang makan dengan terburu-buru, Anda bisa saja tidak sengaja menggigit atau mematahkan tulangnya kan. Tapi Tuhan dengan sungguh-sungguh memerintahkan untuk tidak mematahkan tulangnya. Dan kemudian kalau kita maju ke perjanjian baru, ketika Yesus digantung di kayu salib, dua penjahat di sebelah kanan dan kiri, mereka masih hidup dan saat itu matahari di hari Jumat akan terbenamkan dan itu awal mula Sabat bagi bangsa Israel saat itu. Jadi orang-orang berkata bahwa kita tidak boleh membiarkan mayat tergantung pada hari Sabat.
kita harus menurunkannya. Mereka mengatakannya kepada Pilatus. Jadi Pilatus berkata, oke, baiklah, lihatlah apakah mereka masih hidup. Jika mereka masih hidup, patahkan kaki mereka, sehingga mereka dapat segera mati, dan turunkan mayat-mayat itu. Jadi para prajurit Romawi itu pergi dan melihat kedua penyamun masih hidup. Jadi mereka mematahkan kaki mereka, kemudian mereka mati. Tetapi ketika mereka melihat Yesus, Alkitab mengatakan bahwa dia sudah mati. Yesus sudah mati, oleh karena itu mereka tidak mematahkan kakinya. Dan kemudian Alkitab mengatakan untuk menggenapi perkataan kitab suci yang mengatakan tidak ada satupun tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi apa artinya itu? Mengapa hal itu penting? Bahwa tulang-tulang tidak dipatahkan. Kita melihat di Yehezkiel pasal 37 ayat 11 dikatakan firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Kami benar-benar terputus." Jadi jika Anda melihat kalimat ini di sini, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kedua frasa ini sejajar satu sama lain. Jadi ini seperti puisi Ibrani yang selalu memiliki dua baris kan. Satu baris mengatakan satu ide, baris kedua mengatakan ide yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Jadi di sini di mana dikatakan tulang-tulang menjadi kering, itu berarti harapan mereka telah hilang. Jadi dalam perjanjian lama, mereka percaya bahwa tulang-tulang diperlukan untuk kebangkitan. Itulah yang mereka percayai dalam perjanjian lama. Tanpa tulang, tidak akan ada kebangkitan. Jadi misalnya di Yeriko, ingatlah orang yang bernama Achan. Dia mencuri sesuatu yang tidak seharusnya dia curi. Dan karena itu, Israel kalah dalam pertempuran berikutnya di Ai kan. Jadi mereka bertanya kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa kami kalah?" Dan Tuhan menjawab, "Itu karena ada orang yang mengambil sesuatu yang tidak seharusnya diambil." Dan mereka, Anda tahu keluarga mana kan, dan akhirnya mereka cari sampai seseorang yang bernama Akan ditemukan, dan akhirnya dia ketahuan. Jadi apa hukuman untuk orang ini dan keluarganya? Biasanya di Israel, hukuman mati mereka adalah dilempari batu sampai mati. Begitulah cara Anda mati di Israel. Begitulah cara mereka mengeksekusi seseorang. Tetapi dengan Akan, karena dosanya sangat buruk, Tuhan berkata bahwa dia akan dilenyapkan dari umatku. Jadi hal terburuk yang bisa Anda lakukan, bahkan setelah Anda membunuhnya, untuk orang Israel dalam perjanjian lama, itu adalah membakar tulang-tulangnya sehingga dia dibakar seluruhnya. Artinya, di akhirat pun orang ini tidak akan menjadi bagian dari umat Tuhan. Dia sudah selesai. Itulah yang ditandai oleh kejadian itu, oleh hukumannya itu. Jadi dalam perjanjian lama, tulang-tulang melambangkan harapan akan kebangkitan. Jadi itulah sebabnya ketika Yusuf berkata, "Bawalah tulang-tulangku ini bersamamu ketika kamu pergi ke Kanaan." Tulang-tulang Yusuf melambangkan pengharapan akan kebangkitan bagi bangsa Israel. Tulang-tulang itu melambangkan iman Yusuf yang hidup, yang menopang umat Israel agar mereka tidak kehilangan iman mereka, sehingga ketika Tuhan akhirnya datang untuk membawa mereka keluar dari Mesir, iman mereka tetap hidup, dan mereka akan menaati Tuhan, dan mereka akan mengikuti Tuhan dan Musa keluar dari Mesir menuju Kanaan. Jadi, tulang-tulang itu adalah simbol yang terlihat bahwa pengharapan dan iman masih hidup di Israel. Jadi ini simbol yang benar-benar jelas yang dapat mereka lihat, dan pada intinya iman Yusuflah yang membangkitkan bangsa Israel. Di Mesir mereka sudah mati kan secara rohani, mereka menjadi budak-budak Mesir, mereka tidak memiliki kebebasan, mereka bukanlah sebuah bangsa, mereka hanya budak. Tetapi tulang-tulang Yusuf ada di sana untuk mereka lihat. Itu adalah pengingat Tuhan akan kembali kepada kita. Dia akan menyelamatkan kita suatu hari nanti. Jadi secara individu, orang-orang tidak akan kehilangan iman mereka karena tulang-tulang Yusuf itu. Jadi akhirnya, ketika Tuhan mengutus Musa, orang yang tetap beriman keluar dari Mesir. Pada intinya, orang-orang Israel yang telah mati di Mesir hidup kembali, mereka dibangkitkan. Jadi itulah yang diceritakan dalam Yehezkiel pasal 37. Ini terjadi pada saat bangsa Israel menjadi tawanan di Babel.
pada intinya bangsa Israel telah mati kembali. Tidak ada lagi bangsa Israel saat itu. Sekarang mereka hanya menjadi tawanan dan menjadi budak di Babel. Pada saat itulah Tuhan menunjukkan penglihatan ini kepada Nabi Yeskiel. Ada sebuah lembah dipenuhi tulang-tulang, tumpukan tulang-tulang. Dan apakah tulang-tulang itu? Tulang-tulang itu dikatakan adalah seluruh umat Israel. Yeskiel berpikir, tetapi tulang itu sudah kering, tidak bisa hidup kembali, tidak ada harapan. Tetapi jika Anda terus membaca pasal ini, Tuhan berkata, tidak. Bernubuatlah kepada tulang-tulang itu. Sampaikanlah firman Tuhan kepada tulang-tulang itu. Kemudian nafas akan masuk ke dalam mereka, yang berarti roh Allah akan masuk ke dalam mereka, dan mereka akan hidup kembali. Mengapa Allah menunjukkan penglihatan ini kepada Yeskiel? Allah sedang mengatakan kepada Yeskiel, meskipun tampaknya Israel sudah mati, para tawanannya di Babel, kamu akan hidup kembali suatu hari nanti. Kamu akan kembali ke Kanaan. Israel akan bangkit kembali. Itulah yang dilambangkan oleh tulang-tulang itu, dan itulah yang ingin Allah ajarkan kepadanya. Jadi itulah sebabnya Yusuf berkata, bawalah tulang-tulangku bersamamu. Jadi 360 tahun kemudian, Musa dan bangsa Israel mengingat hal ini. Mereka mengambil tulang-tulang Yusuf, mereka membawa tulang-tulang Yusuf ke kanan, dan ketika tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Syichem, saat itulah perjanjian suluh digenapi. Sehingga dalam Yosua pasal 24 ayat 32 dikatakan, tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Syichem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 sta dari anak-anak Hamor, bapak Syichem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Lihat itu, tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Syichem. Janji Tuhan bahwa keturunan Abraham akan kembali ke sini pada generasi keempat, janji itu digenapi. Karena meskipun Yusuf terlihat sudah meninggal, namun imannya masih hidup di dalam diri bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel membawa tulang-tulang Yusuf, iman Yusuflah yang menuntun mereka sampai ke Kanaan. Begitulah cara Tuhan melihatnya. Begitulah cara Tuhan mengakuinya. Dan itulah yang dia maksudkan ketika dia berkata, pada generasi keempat mereka akan datang ke sini. Dan tempat di mana perjanjian itu digenapi adalah Syichem. Oke, ini adalah tempat yang sangat penting, Syichem. Jadi mari kita lihat Syichem, tempat penggenapan perjanjian. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 15 sampai 16 dikatakan, lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Syichem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hamor di Syichem. Jadi di sini sepertinya Abraham yang membeli tanah Syichem dan Yakub dikuburkan di makam di Syichem kan. Namun kita baru saja membaca bahwa Yakublah yang telah membelinya dalam Yosua pasal 24 kan. Yakub membelinya dari Bani Hamor, bapak kota Syichem itu dengan harga 1000 shekal. Tanah tempat Yusuf dikuburkan itu kan. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki catatan yang saling bertentangan tentang Syichem. Apa artinya ini? Syichem itu penting karena Syichem adalah tempat pertama yang dikunjungi Abraham ketika dia datang ke Kanaan. Dan itu adalah tempat pertama di mana Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan tanah ini, tanah Kanaan, kepada Abraham. Oke? Jadi Abraham adalah orang pertama yang datang ke Syichem, dan pada saat itulah Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan Tuhan berkata kepadanya, aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Jadi sejak hari itu, ketika Abraham berusia 75 tahun, sejak saat itu bagi Abraham, Syichem mewakili seluruh tanah Kanaan. Karena disitulah Tuhan pertama kali menampakkan dirinya kepadanya dan menjanjikan tanah itu kepadanya. Dan Abraham seiring dengan bertambahnya usianya, ketika Abraham berumur 160 tahun, saat itulah Yakub lahir dan Abraham meninggal di umur 175 tahun kan. Jadi selama 15 tahun Abraham dan Yakub hidup bersama sebagai kakek dan cucu.
Jadi apa yang Abraham lakukan? Abraham mengajarkan kepada cucunya Yakub mengenai semua hal yang Tuhan janjikan, dan salah satu hal utama yang diajarkan adalah ketika pertama kali datang ke Sykem, Tuhan berfirman, "Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu." Jadi dia berkata, Abraham berkata kepada Yakub, "Sykem akan menjadi milikmu, dan Kanan akan menjadi milikmu." Benar kan? Jadi Yakub mengetahui hal ini dari kakeknya kan. Jadi setelah Abraham meninggal dan Yakub sudah dewasa, dia melarikan diri ke Padan Aram. Dan ketika dia kembali, apa yang Yakub lakukan? Yakub membeli sebidang tanah di Sykem. Jadi uh, Yakublah yang membeli tanah tersebut. Tapi mengapa Alkitab mengatakan Abraham yang membelinya? Karena Abrahamlah yang mengajarkan Yakub tentang pentingnya Sykem. Dan iman Abraham ini diturunkan kepada Yakublah yang memotivasi Yakub untuk membeli tanah ini. Jadi Allah melihat iman yang ada di dalam, bukan orang luar yang melakukan pekerjaannya atau tindakannya. Dan setelah itu, ketika Yakub akan meninggal, ia berpesan kepada Yusuf, anak kesayangannya, dan anak yang paling dipercayainya, apa yang katakan? Dalam Kejadian pasal 48 ayat 21 dan 22, ia berkata, "Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu dari para saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Jadi di sini aku memberikan satu bagian lagi kepada Yusuf. Mengapa? Karena dalam perjanjian lama anak sulung selalu mendapatkan bagian 2 kali lipat. Jadi semua anak-anak laki yang lainnya mendapatkan 1 bagian tanah, dan Yusuf mendapat 2 bagian tanah. Dia mendapat 1 lagi, dan dalam bahasa Ibrani 1 bagian lagi itu adalah Sikem. Jadi dengan kata lain, aku memberikan Sikem kepada Yusuf di atas sebidang tanah yang ia dapatkan sebagai warisan. Jadi Sikem adalah tanah yang melambangkan berkat bagi anak sulung. Jadi ketika memberikan tanah ini, aku mengajarkan kepada Yusuf, di sinilah Tuhan menampakkan diri kepada kakek kita Abraham, dan di sinilah Tuhan berjanji untuk memberikan tanah ini kepada kita. Jadi ini penting, kamu harus menjaga tanah ini. Sekarang lihatlah kalimat berikutnya di sini, yang saya ambil dari tangan orang Amori dengan pedang dan busur saya. Apakah Yakub benar-benar memperjuangkan tanah dan Sikem dengan mengambil dari orang Amori? Tidak kan? Dia tidak. Dia membeli tanah ini dengan membayarnya dengan uang. Jadi mengapa dia mengatakan bahwa saya memperjuangkannya dan saya mengambilnya? Saya memperjuangkannya, saya mengambilnya. Banyak orang mengatakan bahwa dia berada di ranjang kematiannya dan dia tidak ingat semuanya. Dia tidak ingat sama sekali gitu. Kayak Yakub berpikir jernih di sini, tetapi Yakub baru sedang berpikir jernih. Dia dipenuhi oleh Roh Allah. Jadi mengapa dia mengatakan hal ini? Karena Yakub yang namanya juga Israel, ia melihat ke masa depan ketika orang Israel, keturunannya itu akan keturunan yang akan mewarisi namanya, akan benar-benar pergi dan berperang untuk menaklukkan Sykem dan merebutnya kan. Dia tahu bahwa hal itu akan terjadi di masa depan. Dia tahu dengan iman. Jadi dia sudah ada di sana berperang dengan keturunannya untuk merebut tanah itu. Jadi dengan iman dia berkata, akulah yang merebutnya. Meskipun yang dimaksudkan adalah keturunan Israel. Aku mengambilnya dari orang Amori dan aku akan memberikannya kepada kamu. Ini semua dikatakan dengan iman. Karena ingatlah bahwa Yakub sedang sampai ujung umurnya di Mesir, dia sedang sekarat. Dan Sikem jauh
di sana meskipun dia telah membeli sejak lama. Mungkin orang lain sudah mengambil tanah itu karena saat itu di masa itu kan belum ada akta tanah atau semacamnya kan. Jadi meskipun ia berkata aku akan memberikannya kepadamu, maksudnya tanah itu sudah diambil orang lain. Tetapi dengan iman dia mengatakan bahwa keturunanku akan berperang dan menaklukkan tanah itu, dan kamu Yusuf dan keturunanmu akan memiliki tanah itu. Jadi itulah mengapa Yusuf meminta agar tulang-tulangnya dikuburkan di Syekhem. Jadi melalui satu tempat ini, Syekhem, Allah menunjukkan kepada kita bagaimana Allah bekerja melalui iman orang-orang ini, dan bagaimana iman itu diteruskan kepada generasi berikutnya, dan bagaimana Allah mengakui generasi sebelumnya yang telah meneruskan iman tersebut sebagai orang yang telah melakukan pekerjaan itu. Jadi kita membutuhkan 4 generasi seperti itu untuk menggenapi perjanjian Allah. Pikirkanlah, misalnya gereja kita yang sekarang ini dimulai oleh pendeta Abraham Parkan, yang secara fisik kita lihat uh, dia sudah meninggal seperti Yusuf kan, dia sudah tiada, tapi kita masih baca dari buku-bukunya. Jadi imannya itu sedang diteruskan, itulah iman yang hidup. Jadi jika Anda melihat gereja kami di New York, kami berada di generasi ketiga, bahkan mungkin akan sebentar lagi masuki generasi keempat, dan iman tersebut sedang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi Anda lihat ketika kita menggenapi pekerjaan ini, nenek moyang kita, orang tua kita, dan para pendeta terdahulu yang telah mengajarkan hal-hal ini kepada kita, Tuhan akan memberikan pujian kepada mereka. Itu berarti agar nama kita dicatat sebagai bagian dari pujian ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus meneruskan iman ini pada generasi berikutnya, dan kita harus mengajarkannya kepada generasi berikutnya, entah itu anak-anak kita atau orang lain atau murid-murid sekolah minggu atau siapapun itu, dan kita harus meneruskannya sampai Kristus datang kembali. Jadi iman dimulai sebagai urusan individu. Ini antara saya dan Tuhan, sebuah hubungan satu lawan satu, tetapi diisi sebagai urusan bersama. Iman tidak pernah berakhir hanya dengan satu orang yang melakukan satu hal, karena perjanjian Allah tidak dapat digenapi hanya dalam satu generasi. Dibutuhkan beberapa generasi. Ini harus menjadi sebuah kerjasama antar generasi. Jadi, meskipun orang-orang mungkin meninggal, orang-orang beriman tidak mati, mereka tidak lenyap. Sama seperti Yusuf, iman kita yang hidup akan terus hidup. Jadi, kematian tidak dapat menghentikan penggenapan perjanjian-perjanjian Allah. Jadi, sebagai manusia yang terbatas, bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam kekekalan? Pendeta pendiri kami mengatakan bahwa kita dapat mengambil bagian dalam kekekalan melalui firman Allah. Tentu saja melalui doa, tetapi juga dengan mewariskan iman kepada generasi-generasi yang akan datang, dan bersama-sama kita mengambil bagian dalam kekekalan. Jadi, ini adalah sebuah upaya bersama. Ini adalah sebuah mata rantai. Dan kalian tahu, rantai itu selalu sekuat mata rantai terlemahnya kan? Kita tidak bisa menjadi mata rantai yang lemah ya. Kita semua memiliki tugas yang harus dipenuhi. Kita harus melakukan ini masing-masing dari kita, maka kita akan mengambil bagian dalam berkat-berkat keabadian. Jadi bayangkanlah semua orang yang tidak disebutkan namanya selama 40 tahun itu membawa tulang-tulang Yusuf. Kita tidak tahu siapa mereka, tetapi mereka ada di sana. Dan itulah sebabnya perjanjian itu digenapi. Mereka tidak menerima pengakuan, namun tidak ada catatan bahwa mereka mengeluh. Jadi mereka melakukan pekerjaan ini dengan sukacita, karena mereka tahu bahwa mereka sedang berpartisipasi dalam penggenapan perjanjian Allah. Jadi itulah mengapa kita ada di sini. Ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan ya. Kita harus melakukannya bersama-sama. Tidak seorang pun dapat melakukannya sendirian. Jadi saya berharap dan berdoa bahwa melalui kita semua di sini, di Gereja Evergreen, perjanjian Allah akan diteruskan, akan terus berlanjut hingga hari Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Amin. Baiklah, marilah kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih kepadamu karena telah mengajarkan kami tentang perjanjian suluh dan tentang iman Yesus yang hidup, dan kami berharap dan berdoa agar Engkau memberikan iman yang hidup ini kepada kami, sehingga kami juga dapat meneruskan perjanjian ini sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, Tuhan tolonglah kami dan teguhkanlah kami agar kami tidak tergoyahkan dalam iman ini, tapi kiranya kami dapat mengatasi segala cobaan dan kesengsaraan serta godaan yang ada di sekeliling kami, sehingga kami dapat mewariskan iman ini kepada generasi berikutnya. Dan saya berdoa agar Engkau menggenapi perjanjian ini di sini di Gereja Evergreen. Kiranya gereja ini dapat menjadi Shechem rohani di mana perjanjian ini disalurkan dan digenapi untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih banyak atas kesempatan ini untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan berkat yang kekal ini. Maka pada saat ini kami memberikan persembahan ini kepadamu dengan ucapan syukur. Tolonglah kami untuk memberi dengan hati yang riang dan berdoa agar Engkau mengingat setiap tangan yang memberi, dan kiranya Engkau membalasnya 10.000 kali lipat, sehingga kami dapat selalu mendapatkan berkat yang melimpah dalam keluarga kami, di tempat kerja kami, bisnis kami, dan kiranya hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih kepadamu, Tuhan, dan kami berdoa semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan kita.